Kita mulai dari Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum kita buka, izinkan saya membukanya dengan beberapa pantun. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Pulau Rupat indah rupawan, ramai orang datang berkunjung. Selamat datang guru hebat sekalian, hadirnya Bapak Ibu buat Komet Riau tersanjung. Nah, selanjutnya, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam pada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui ruang virtual Zoom meeting kita pada sore hari ini. Nah, kemudian selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sarah. Saat ini saya bertugas sebagai PJ Diklat Komet Riau. Untuk tempat tugas, saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Rupat, Kabupaten Bengkalis, di mana saya mengampu mata pelajaran biologi sekaligus mengampu mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, harapannya dengan saya memperkenalkan diri, kegiatan talkshow kita pada siang hari ini lebih terasa interaktif dan menyenangkan ya Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tertib kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan Mars Komet, kemudian dilanjutkan dengan sesi yang ditunggu-tunggu, talkshow inspiratif bersama narasumber hebat kita pada sore hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan refleksi serta ditutup dengan kegiatan foto bersama. Nah, Bapak Ibu, alangkah elok bunga melati, kuntumnya mekar di pagi hari. Untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, mari panjatkan doa mengharap ridho ilahi. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan kita dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan Mars Komet. Bagi Bapak Ibu yang sudah hafal, kami harapkan untuk dapat ikut bernyanyi bersama. Namun bagi Bapak Ibu yang belum hafal, boleh silakan menyimak. Suaranya belum keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara siapa itu? Terima kasih buat Mbak Jimiati atas suaranya merdu sekali ya Mbak.
Dan mohon maaf Bapak Ibu karena ada suara-suara lain yang ikut bergabung ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kembali mendengarkan Mars Komet. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha, teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tangan. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Baik, Bapak Ibu, demikianlah Mars Komet. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi bincang-bincang inspiratif bersama narasumber hebat kita, Ibu Afni Wahyuni SPD. Ibu Afni sudah hadir bersama kita. Oke, Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini pada sore hari ini. Perkenalkan, beliau bernama Afni Wahyuni SPD, tempat tanggal lahir Tembilahan, tanggal 24 Oktober tahun 1985. Beliau sekarang berdomisili di Jalan Mutiara 1, nomor 14, Perumnas 3, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu. Nah, beliau sedang bertugas di SMP 4 Tembilahan Hulu. Nah, berikutnya untuk riwayat pendidikan, beliau pernah menempuh jenjang pendidikan SD di SD Muhammadiyah Tembilahan, kemudian dilanjutkan dengan belajar di MTSN Tembilahan, untuk SMA di SMA 1 Tembilahan, serta menempuh pendidikan perguruan tinggi di Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Riau. Nah, kemudian untuk riwayat mengajar, beliau pernah mengajar di SMP Tembilahan di tahun 2008 sampai tahun 2009. Kemudian di SMP 1 Atap Kuala Sebatu, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Terakhir, beliau mengajar di SMP 4 Tembilahan Hulu, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya, itu luar biasa, benar ya, Bu Afni? Nah, Bapak Ibu, beliau ini ternyata tidak hanya guru biasa, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Beliau selain menjadi guru, juga merupakan seorang guru konten kreator. Nah, luar biasa ya Ibu Afni. Buktinya apa? Buktinya beliau pernah viral nih Bapak Ibu. Ada beberapa video beliau yang viral di sosial media, khususnya TikTok ya, Ibu Afni. Benar Ibu Afni? Yep. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menyaksikan video konten dari Ibu Afni yang pernah viral. Itu ada sekitar 13 juta penonton ya Ibu Afni, bahkan ada yang ada 1 juta, ada jutaan lainnya ya Bu Afni. Mari kita saksikan Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya buka dulu.
Bapak Ibu yang merasa masih mengaktifkan mikrofonnya boleh dong dimatikan Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi loading. Gelang yang kalian pakai ganggu pelajaran tidak? Nah, ini nih Bapak Ibu. Izin saya menampilkan. Gelang yang kalian pakai ganggu pelajaran tidak? Tidak. Rambut panjang ganggu pelajaran tidak? Tidak. Sepatu kalian mau warna biru, mau warna ungu ganggu pelajaran tidak? Tidak. Mau rambut panjang, mau kepalanya botak di sini berambut. Mau anting-anting kalian panjang sampai ke sini. Apakah itu mengganggu pelajaran? Tidak. Pernah enggak kalian berpikir kenapa aturan itu dibuat gitu? Tak logik, Bu. Masa rambut kami panjang? Emang apa hubungannya rambut panjang sama otak kami? Ada kan hubungannya? Dari kecil, dari kalian SD sampai SMA itu diajarkan untuk mentaati peraturan. Karena ketika kalian sudah tidak sekolah lagi, status kalian bukan sebagai pelajar, tapi status kalian adalah sebagai masyarakat. Kalian setelah sekolah, kalian akan jadi masyarakat. Kalau di masyarakat itu ada aturan. Ada undang-undang. Bukan undang-undang di pasar. Kalian akan ikut aturan di masyarakat. Mau kemana kalian pergi? Keluar negeri kalian pergi. Ada aturan di negeri orang. Kalian akan jadi masyarakat taat sama aturan bernegara. Wah, demikian ya, luar biasa. Untuk video yang tadi itu sampai 13 juta penonton ya, benar ya Ibu Afni? Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu menggali lebih dalam praktik baik yang ada pada Ibu Afni, boleh nih saya tampilkan satu video lagi yang sempat viral juga ya Ibu Afni, yang penontonnya sampai jutaan juga Bapak Ibu. Izinkan saya menayangkannya. Sebentar Bapak Ibu. Wah, sebentar saya terkendala. Boleh nih Bapak Ibu sembari waktu berjalan, boleh nih kita Bu Afni cerita dulu nih sebelum kita menampilkan video yang tadi. Boleh kira-kira bagaimana ya kenapa video Ibu bisa viral? Boleh nih Ibu berbagi cerita kepada kami. Oke. So tadi Bu Sarah pakai pantun. Jadi saya pakai pantun juga. Wah, mantap Ibu, cakep. Ya, kita berbalas pantun. Orang Riau itu kalau tidak berpantun rasanya kurang bagaikan makan gulai tak pakai garam. Wah, luar biasa Ibu. Ya. Boleh silakan Bu Afni. Ya, dari rupat ke tembilahan. Wah, cakep. Singgah sebentar membeli kelapa. Terima kasih kepada Komet sudah memberikan kesempatan. Semoga taufik ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Komet yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya juga tidak tahu Komet dapat dari mana gitu, kenal saya juga baru cuma lihat-lihat saja kometnya, pun itu kagetnya waktu di Instagram saya jadi malu malah komennya yang add saya duluan gitu kan, jadi jadi segan nih Komet sekelas Riau gitu memfollow saya gitu. Kemudian saya biasa
baru aktif di TikTok. Saya lebih aktif di TikTok itu sejak 1 tahun terakhir ini. 1 tahun terakhir ini mungkin karena kita di sekolah itu kalau di Inhil itu Bu ya mungkin sering kirim-kirim foto buat laporan-laporan sejak pandemi kemarin. Nah, ya. Jadi berdasarkan itulah saya akhirnya ya udah daripada TikTok saya sepi, tidak ada ini, kemudian baru belajar tentang bagaimana cara ngedit video, kemudian ya saya mulailah dari edit video. Nah, kemudian mulai dari edit video pembelajaran. Sebelum video saya ini dulu sempat juga ada viral satu, itu sampai dibahas oleh ahli matematikanya si Jerome Pauline gitu. Wah, luar biasa. Ya, itu cuma gara-gara mungkin ada yang ibu-ibu di sini pernah lihat video waktu saya itu ada video anak murid saya itu menjawab akar 25 itu dengan jawaban jambu. Pernah nggak lihat seperti itu Bapak Ibu? Pernah dengar video yang seperti itu nggak? Salah. Nih, nih Bapak Ibu yang lain barangkali pernah melihat video yang viral yang disampaikan Ya. oleh Bapak Ibu. Pernah. Apakah ada yang pernah gitu ya? Nah, itu sejak itu. Coba lagi zoom. Ya, itu ditonton kalau tidak salah hampir 4 juta lebih penonton. Nah, mulai dari situlah saya semangat untuk bikin konten-konten yang bernuansa pendidikan, terutama di sekolah. Dan saya buatlah. Sebelum video ini viral, itu sebelumnya ada saya ngambil lagi razia gelang anak. Di razia gelang anak itu saya ambil gitu. Nah, saking lucunya ada anak yang nggak tahu kalau saya itu dikiranya saya lagi minta sumbangan gitu. Jadi dikasih lah dia dimasukkan di dalam itu. Ya. Bu Afni, mungkin Bu Afni mute loh Bu Afni. Mikrofonnya Kata Pak Amir. Hah? Unmute ya? Ya. Ya, oke. Sebelumnya itu kan ada sebelum saya membuat video yang ini, yang penjelasan ini yang hampir ditonton 13 misalnya apakah rambut itu ganggu pelajaran, itu saya menjawab sebuah komentar dari seorang netizen lah istilahnya kan sekarang nih. Jadi dia bertanya apakah gelang itu mengganggu pelajaran. Nah, sebelumnya juga ada juga ketika saya razia anak-anak yang pakai sendal ke sekolah. Jadi saya bikin konten juga, ini udah berkali-kali diingatkan, sudah sering kali, tapi kok masih juga pakai sendal ke sekolah, padahal peraturan kita di sekolah itu wajib pakai sepatu. Itu saya kontenin juga itu, Ibu. Saya kontenin, jadi itu tetap juga ada yang bertanya, emangnya kalau misalnya pakai sendal, apakah itu mengganggu pelajaran? Saya pengen jawab, tapi belum saatnya gitu kan. Saya nggak tahu cara gimana, akhirnya saya duduk, kita cuma punya HP, kita duduk di depan anak-anak sambil menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ya kita ya kamera di depan aja biasa di meja kita letak sambil kita memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak gitu. Terkadang mungkin kalau kita ibu-ibu kan bukan hanya kita mengajar saja kan di kelas itu kan. Soalnya dari awal sampai akhir nggak mungkin kita mengajar, pasti ada nasihat, pasti ada sedikit wejangan-wejangan yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, wejangan-wejangan itu tuh sangat sayang sekali kalau tidak kita videokan, Ibu. Jadi kalau setidaknya pasti akan ada sebuah kata-kata mutiara yang keluar dari bibir kita gitu untuk anak-anak kita. Nah, itu kita videokan dan kita bisa buat konten dari situ. Seorang guru kan tidak mungkin hanya mengajar saja full dari 2 jam pelajaran atau 3 pelajaran. Mungkin seperti itu Ibu Sarah. Wah, menarik ya paparan yang disampaikan oleh Ibu Afni, padahal baru kalimat pembuka tapi rasanya saya
sudah sangat tergelitik dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Afni tadi ya. Baik, barangkali Bapak Ibu guru hebat semuanya, karena kegiatan kita hari ini sifatnya bukan diklat tapi talk show. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung, boleh nih raise hand atau via kolom chat, boleh Bapak Ibu, nanti saya sampaikan kepada Ibu Afni selaku narasumber kita. Baik Ibu Afni, ini ada pertanyaan dari Pak Hasbi. Ibu, apa nama akun TikToknya? Nah, boleh nih terhitung sama followers nih, Ibu. Kalau akun TikTok saya itu, ini saya chat di kolom mana aja ya, atau gimana ini? Boleh di kolom chat, boleh Bu. Kolom chat aja ya. Oke. Pakai @Afni Wahyuni. Oke, huruf kecil ya. Afni Wahyuni 24. Oke. Kalaupun kalaupun Ibu susah mencari, itu saya setiap konten saya itu selalu menyertakan hashtag SMPN 49 Hulu. Jadi itu sebagai pengenalan juga tentang sekolah gitu. Jadi kalau saya lihat, kalau Ibu di kolom pencarian itu nanti mungkin ada apa namanya tuh, cari hashtag SMP 49 dulu tuh biasanya tuh bermunculan, atau tagar SMP 49 dulu itu biasanya bermunculan itu VT-VT saya gitu. Oke. Dengan adanya tagar tersebut juga lebih memudahkan untuk memudahkan Ibu Afni ya. Wah, siap. Nah, Ibu Afni bercerita nih tentang aturan sekolah. Nah, tema kita adalah penguatan aturan sekolah yang sifatnya mendidik bukan menghardik. Nah, namun saya ingin bertanya nih kepada Ibu Afni, bagaimana sih pandangan Bu Afni terkait aturan-aturan yang sejauh ini sudah diterapkan di setiap sekolah? Mungkin pandangan Ibu Afni saja dulu, bagaimana kira-kira menurut Bu Afni terkait aturan-aturan yang sudah diterapkan di masing-masing sekolah, mungkin khususnya sekolah di sekitaran sekolah Ibu atau sekolah-sekolah yang rasanya Ibu bisa menjangkau sekolah tersebut. Boleh diceritakan Ibu Afni? Saya rasa, maaf ini bukan menggurui gitu ya. Saya rasa semua sekolah itu punya peraturan yang sama. Baik itu dari kedisiplinan, berpakaian gitu tuh hampir rata semuanya itu sama. Saya kalau membandingkan sekolah saya dengan sekolah-sekolah yang lain gitu kan, itu kita punya peraturan yang sama. Mungkin terkadang kita tuh ya copy paste, oh kita lihat dong aturan yang ada di sekolah lain, terus kita ambil mana yang sesuai di kita pakai untuk di sekolah kita. Rata-rata itu sama, nggak boleh rambut panjang, pakaiannya harus rapi, dan pakaian itu juga sudah diatur dalam ada peraturannya oleh kementerian kan. Jadi cuma tinggal kita jabarkan saja aturan yang ada di kementerian itu menjadi aturan di sekolah dalam bentuk tata tertib. Nah, hanya saja mungkin saat ini yang terlihat riskan gitu, yang terlihat agak mengerikan bagi anak-anak didik kita itu mungkin kitanya yang terlalu keras dalam menerapkan aturan itu. Jadi istilah kata kalau bisa ya agak slow down, pelan dulu, pemanasan dulu, baru nanti ada gerakan intinya, istilahnya seperti itulah gitu kan. Cuma kan yang nampak sama siswa kita atau di luaran sana tuh dia sudah, yang terlihat sama anak-anak kita udah hukuman saja gitu. Padahal kan sebelum itu bagusnya ya ada peringatan dulu gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, siap Ibu Afni. Jadi barangkali kalau untuk aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah benar, sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu Afni, barangkali semua sekolah itu sama karena aturannya sudah ditetapkan di kementerian ya Ibu Afni. Namun di sini barangkali saya ingin bertanya kepada Ibu Afni, boleh juga nih Bapak Ibu guru yang hadir juga di ruang virtual Zoom ini, boleh nih diceritakan apa saja sih peraturan yang ada di sekolah Bapak Ibu, boleh nih dituliskan di kolom chat Bapak Ibu yang lain, sembari Bu Afni memaparkan bagaimana sih peraturan sekolah yang berlaku di sekolah Ibu Afni, barangkali hal-hal yang rasanya, oh ternyata di sekolah Bu Afni ada itu ya, di sekolah saya tidak ada, barangkali bisa kita adaptasi ya Bu ke sekolahnya yang masing-masing. Okay. Baik, silakan Bu Afni. Bapak Ibu yang lain boleh nih dituliskan di kolom chat juga kira-kira apa saja sih aturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kami persilahkan Bu Afni. Kalau
Kami hampir sama ya, pakai sepatunya harus sepatu hitam. Kemudian apalagi itu rambut nggak boleh panjang gitu, ada ketentuan rambut panjang ada rambut panjangnya. Terus kalau khusus nih untuk kalau yang perempuan, kami itu sepakat bersama-sama bahwa memang harus ini saya diperhatikan betul cara berjilbab yang benar gitu. Jangan sampai nanti rambutnya keluar atau dia sampai, mohon maaf, hal yang terkecil tuh alas jilbabnya sekalipun itu kami perhatikan oleh guru-guru gitu. Jadi jangan sampai rambutnya itu kelihatan gitu, walaupun dia pakai jilbab tapi dia sembarangan saja, atau jilbabnya terbuka, dia cuma pakai kancing di sini. Nah, itu kecil memang sebenarnya kalau kita memberikan, tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak perempuan itu bahwa memakai hijab itu adalah sebuah kewajiban dimulai dari dia kecil gitu. Maka kami aturlah dia untuk bagaimana cara berhijab yang benar. Begitu juga dengan anak laki-laki gitu juga, bajunya nggak boleh keluar, sama mungkin dengan aturan-aturan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua gitu Ibu. Wah, sepakat Ibu Afni. Di sekolah saya pun juga menerapkan hal yang demikian ya Ibu Afni. Barangkali sekolah Bapak Ibu guru hebat yang lainnya juga. Namun di sini Bu Afni izin bertanya ya Bu Afni, dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi, apakah ada sistem tertentu yang dibuat sekolah untuk mengatur aturan sekolah tadi agar mudah dijalankan? Nah, Bu Afni kira-kira di sekolahnya ada nggak ya sistem yang mengatur jalannya aturan-aturan yang sudah dibuat dan disepakati tadi? Biasanya kami sebelum membuat sebuah aturan itu diberikan kepada siswa, kita diskusi dulu. Nah, kita diskusi bersama guru, nanti ketika kita sudah bersepakat, nanti kita bicarakan kepada OSIS-nya, perwakilan kelasnya, kemudian nanti kita libatkan semua warga sekolah. Nah, gitu. Jadi umpamanya sampai ke sanksinya, mereka ingin pakai bajunya tidak boleh masuk dengan pengecualian apa gitu ketika bajunya keluar gitu. Oh, rambutnya panjang dengan pengecualian apa? Oh, mereka umpama hari tertentu dia pakai sendal pada saat keadaan seperti apa, umpamanya hari hujan, jalannya ke sekolah itu becek, kami maafkan dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi untuk ada beberapa aturan tertentu yang memang tidak semua harus kita terapkan sama rata. Lihat kondisi, lihat keadaan alam, dan juga lihat kondisi siswanya gitu. Umpama ada siswa yang mohon maaf gitu, kondisi ekonominya lemah, kemudian dia sepatunya itu bisa dibilang agak apa ya, dia pakai sepatu yang lain gitu. Kita harus gali dulu kenapa dia pakai sepatunya yang banyak motif putih. Bisa jadi sepatu yang dia pakai adalah sepatu kakaknya atau sepatu yang sudah apa gitu, yang tidak sesuai dengan aturan. Maka kita beri waktu buat dia untuk menyelesaikan, untuk mereka tuh sesuai dengan aturan, mengikuti aturan di sekolah gitu. Jadi tidak langsung tanpa mengingat keadaan dia langsung kita hukum, tidak seperti itu. Kita harus tahu landasan dia kenapa. Satu hari kita kasih dia waktu dulu untuk menyelesaikan masalah dia. Setelah kita tenggat waktunya berapa, baru kita kasih punishment gitu atas komitmen yang sudah dia berikan kepada kita gitu. Wah, baik. Terima kasih Ibu Afni. Nah, berbicara tentang aturan, benar Ibu Afni. Tentu kita nggak boleh langsung menjudge, oh kamu tidak mentaati aturan sekolah, kamu harus dihukum seperti ini. Tentu kita sebagai guru juga harus memperhatikan ya, Ibu, apa sih alasan anak tidak memakai, misalnya hari Senin mereka seharusnya memakai sepatu hitam, terus tiba-tiba mereka memakai sepatu putih. Apa ya alasan siswa ini kenapa dia tidak memakai sepatu hitam, melainkan sepatu putih. Jadi kita perlu menggali ya Ibu Afni, kira-kira begitu ya Bu Afni? Iya, iya. Nah, berbicara tentang aturan tadi, juga tentu ada tadi istilah yang sudah keluar dari, kalimat yang keluar dari mulut Bu Afni, bahwasanya kalau ya tidak mengikuti aturan setelah ada pembinaan, mungkin barangkali akan ada yang namanya punishment. Nah, kira-kira apa sih bentuk punishment yang sudah diterapkan di sekolah Bu Afni? Boleh nih dibagi ke kita Bu Afni? Ini sekedar mengingatkan kita sebagai seorang guru, banyak
sebelum-sebelumnya kasus guru yang guru yang dipenjarakan oleh muridnya, mungkin karena hukuman atau punishment yang kita berikan itu bisa jadi melanggar melanggar Paham ya, Bu? Ya, seperti itu. Dengan alasan perlindungan anak, maka kita dikenakan oleh hukum. Maka kita berinisiatif gitu bersama guru, takut-takut kalau nanti kita memberikan hukuman itu bisa malah kita yang dipenjarakan oleh siswa gitu kan. Nah, makanya kita pilih yang sederhana saja, seperti yang bermanfaat untuk sekolah. Kita bisa beri hukuman dia cuci WC, dia memungut sampah, itu umum rasanya lumrah untuk setiap sekolah gitu kan. Nah, terakhir itu kalau efeknya nggak ada, dia santai, malah dia senang-senang gitu. Kita senang dia nggak belajar karena dia harus bersih-bersih WC gitu. Nah, kadang juga karena kondisi kami di sekolah itu kan daerahnya rawa gitu. Jadi apa hukuman itu bisa bermanfaat untuk sekolah gitu. Jadi bisa kita suruh dia bawa sabut. Jadi nanti itu alhamdulillah ada yang sudah terbentuk jalan. Saya bilang ini dari hukuman kalian. Semakin sering kalian melakukan pelanggaran, maka akan bagus sekolah kita. Kadang seperti itu saya berikan kepada mereka gitu. Saya membawa sesuatu yang mudah untuk mereka jalani. Wah, baik. Terima kasih, Bu Alfi. Jadi saya menangkap dengan adanya aturan tentu akan ada pembinaan, setelah itu masih tidak diikuti aturannya tentu akan ada punishment ya, Ibu. Nah, mungkin barangkali setelah adanya punishment tadi, kira-kira bagaimana sih Bapak Bu Alfi, siswa-siswa yang sudah melanggar tadi, bagaimana lanjutan punishment yang sudah pihak sekolah berikan? Kalau di sekolah Ibu Alfi gimana kira-kira? Gimana Ibu, agak terputus suaranya? Baik, Bu Afni. Nah, tadi kan sudah ada aturan. Lalu siswa yang melanggar akan kita beri punishment sesuai dengan kesepakatan. Misalnya setelah proses pembinaan, dia masih tidak ada punishment. Nah, setelah itu, barangkali bagaimana cara siswa menindaklanjuti setelah dia mendapatkan punishment? Bagaimana tindak lanjut dari siswa itu sendiri? Apakah sudah jera dengan demikian atau masih berulang nih, Bu Afni? Kadang-kadang kan setiap siswa kita beda-beda. Menguatkan aturan sekolah yang mendidik bukan menghardik. Biasanya sebagian anak kan kita tidak mungkin anak itu langsung berubah semuanya, tidak. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit yang tadinya mungkin hampir sekian persen gitu dalam jumlah besar anak itu melanggar aturan gitu, dengan kita perlahan gitu itu berkurang, tapi tidak mungkin bisa mengubah semuanya gitu. Tetap setiap aturan itu ada kelemahannya, tetap ada istilah, mohon maaf ya, itu aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, setelah kita buat, mereka punya prinsip seperti itu. Kalau nggak dilanggar ya nggak seru juga gitu, nggak ada cerita buat mereka. Nah, tapi tetap pasti ada anak-anak murid kita yang taat dengan aturan kita. Kemudian ada yang tadinya nggak mau gitu kan, pasti ada yang berubah. Tapi tidak mungkin sedrastis seluruhnya, itu nggak mungkin gitu. Itu terlalu hebat kita rasanya. Rasanya istilahnya tuh kita memberikan peraturan itu hanya memperkecil peluang mereka untuk melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran itu tetap ada. Di semua sekolah, sehebat apapun kita membuat peraturan, bahkan mungkin, mohon maaf, itu diketok palu sama Mahkamah Konstitusi juga, kalau memang mentalnya ingin melanggar, ya melanggar gitu. Ya, seperti itu, Ibu. Benar, Ibu. Saya sepakat sekali dengan yang Bu Afni sampaikan, bahwa sebagaimanapun, seperti apapun kita mewanti-wanti untuk peraturan itu ditegakkan, pasti akan selalu ada saja yang melanggar. Saya juga sering tuh mendengar istilah yang Ibu Afni sampaikan tadi, peraturan itu ada untuk dilanggar. Wah, kadang ya Bu, mendengarkan kalimat celotehan-celotehan seperti itu gimana ya? Apalagi saya yang mengajar di tingkatan sekolah menengah, mungkin barangkali Bapak Ibu yang lain juga sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu ya, Bapak Ibu yang lainnya. Nih Bu Afni, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ibu Sri Mardia. Terima kasih sudah sempatkan bergabung di sini. Bertanya, Kakak, terakhir upload tentang anak yang berkata kotor, dihukum atau dapat konsekuensi dengan beristighfar 100 kali.
itu anak SMP. Nah, bagaimana dengan memberikan pemahaman atau cara menghadapi anak kelas 1 yang bicara kotor atau kasarnya mungkin cuma sekedar ikutan dan diulangi berkali-kali walaupun sudah diperingatkan. Terima kasih, salam sukses. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Bu Afni? Boleh nih. Ya, teman saya nih kawan Ibu Sri, teman sanawiyah satu kelas. Reunian ya Bu ceritanya ya Bu Afni. Ya, reunian. Saya kalau pergi sekolah lewat depan sekolahnya Bu Sri. Ya, sebenarnya berkata kotor, mohon maaf kalau bahasa kita tuh mencarut ya. Mencarut itu rasanya sebuah kalimat yang terbiasa diucapkan oleh anak-anak kita gitu. Karena memang lingkungan mereka bisa jadi mereka dapat itu dari lingkungan rumah, bisa jadi lingkungan dia tempat dia bermain. Nah, jadi lingkungan dia itu sudah terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang gitu. Kalau saya kemarin itu saya berada di ruang di kantor, anak itu kalau main pasti terdengar gitu karena anaknya nggak begitu banyak gitu kan. Jadi terdengar, saya tanya siapa itu yang mencarut gitu. Dan alhamdulillahnya mereka itu mau mengaku gitu. Mau mengaku dan dengan kesediaan sendiri ya udah kamu baca istighfar 100 kali gitu. Mula-mula dia jawab istighfar ya saya yang ketawa bukan nyebut istighfar gitu. Maksudnya nyebut istighfar tuh astagfirullahaladzim. Dan ada guru yang bagi kayak chat apa nama tuh yang penghitung waktu itu. Nah, mungkin karena yang dihadapi oleh Ibu Sri Mardiah ini anak SD mungkin lebih pendekatannya lebih sering kita berkomunikasi. Kalau mengasih hukuman untuk anak kelas 1 ini rasanya bingung juga saya gitu, mau dipukul nggak mungkin, mengucapkan istighfar dia nggak tahu. Kita memberikan pengertian dengan cara yang berbeda dengan anak SMP, itu berbeda menghadapinya dengan anak anak ida cara kita gitu. Mungkin karena berhubung yang saya hadapi adalah anak SMP ya, kita ikut ke dalam dunia mereka. Biasanya seperti itu. Saya sering duduk sama mereka cuma untuk bercanda, masuk ke dalam dunianya mereka, tahu dengan cerita-cerita mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka gitu. Nah, mungkin kalau di SD mungkin lebih dari itulah gitu. Mungkin kita bisa menganggap dia seperti anak kita. Mungkin dia kalau misalnya kelas 1 mungkin masih bisa kita pangku dan kita berikan pengertian. Ya, kalau mungkin SMP nggak mungkin lagi dipangku kan. Seperti itu Ibu. Wah, baik. Paparan Bu Afni terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Lalu ada tanggapan dari Guru Maul, mewakili para guru semua. Wah, benar sekali nih, sepakat nih Guru Maul. Nah, baik Bapak Ibu hebat semuanya. Sekali lagi saya sampaikan karena kegiatan kita hari ini sifatnya adalah talkshow, bukan diklat. Jadi sembari kita berbincang-bincang dengan Ibu Afni, boleh nih Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand atau juga boleh bertanya melalui kolom chat. Nanti saya bantu sampaikan kepada narasumber hebat kita. Nah, baik Bu Afni, kita lanjutkan ya Bu. Nah, tadi kita berbicara terkait aturan. Sekarang kita kaitkan dengan tema kita hari ini, aturan yang mendidik. Nah, kalau menurut Bu Afni sendiri, apa sih pandangan Bu Afni terkait aturan yang mendidik itu? Boleh dibagi ke kita bersama, Bu Afni? Saya rasa aturan kita di sekolah itu sudah mendidik anak-anak kita ya, Ibu-ibu ya, Bapak. Kenapa gitu? Kita membiasakan anak-anak kita untuk mentaati peraturan. Jadi dari kecil kita latih mereka untuk mentaati peraturan, sekecil apapun aturan itu. Karena ketika dia sudah terbiasa untuk mentaati aturan-aturan kita di sekolah, nanti dia akan gampang untuk turun ke masyarakat. Jadi tidak ada nih aturan ini mendidik, aturan ini tidak mendidik. Semua aturan yang ada di sekolah itu adalah semuanya sudah mendidik. Hanya saja cara kita menerapkan aturan itulah yang letak kita mendidik atau tidak. Nah, seperti itu Ibu. Jadi semua aturan yang kita buat di sekolah itu semata-mata untuk mendidik siswa kita. Hollywood.
Kakak Iru. Kakak Iru ya. Kakak Ya, Iru. lanjut. Baik, Afni. Oke. Artinya barangkali kalau menurut Bu Afni semua aturan yang ada di sekolah itu sifatnya mendidik. Barangkali yang tidak mendidik itu adalah bagaimana cara kita menerapkan aturan itu sendiri ya Bu. Berarti aturannya mendidik, tapi cara aplikasi dari peraturan itu sendiri bagaimana kita menyikapi aturan itu yang namanya yang bisa dikatakan adalah bagaimana Na to? Lam, pamilya Maya. Yun na, nanaw. Iya. Kabar to punya Romo. Lepas Jepun na. Oke, semua ada suara ya, Bu Afni. Izin. Oke, baik. Kita lanjutkan. Boleh nih, Bapak Ibu kira-kira ada yang mau bertanya nih atau yang mau sharing berbagi praktik baik bersama kita, boleh silakan raise hand. Saya beri kesempatan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ada yang mau raise hand kira-kira berbagi praktik baik aturan di sekolahnya? Ada? Oke, ada Ibu Siti Aminah. Boleh nih Ibu Siti Aminah raise hand, boleh nih open cam Ibu jika ada kesempatan untuk open cam. Boleh open mic juga. Silakan Ibu Siti Aminah. Iya, ini masih digangguin sama anak tadi Bu, jadi nggak berhijab ini. Mohon ya saya tutup kamera dulu ya Bu ya. Oke, silakan Ibu Aminah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar nih. Selamat siang Ibu moderator dan Ibu hebat narasumber. Tadi karena ada disampaikan berbagi praktik baik, saya sebenarnya ingin sharing juga nih sama Bapak Ibu semuanya. Iya. Alhamdulillah ya di sekolah kami di SMP Negeri 2 Rete. Di sini juga banyak teman-teman saya. Memang pada dasarnya perbandingan anak kita di zaman dulu dengan di zaman sekarang jauh sekali berbeda. Jadi tugas guru sekarang ini lebih berat sebenarnya dibandingkan tugas guru zaman dahulu karena sudah zaman globalisasi digital. Jadi anak banyak meniru daripada sikap-sikap bangsa Barat ya. Jadi tugas kita memang berat. Namun di sekolah kami Bapak Ibu memang kemarin berat sekali juga aturannya ya, sampai kami meminta batu bata, kemudian berjemur, dan sekarang sanksi itu sudah kami alihkan ke budaya positif. Budaya positif sesuai dengan kurikulum Merdeka yang akan nanti dijalankan mau tidak mau tahun 2023. Dan itu sudah kami alihkan. Ternyata mengalihkan sanksi ke budaya positif itu memang susah. Termasuk saya sendiri yang sudah memang ikut gabung di guru penggerak ya. Memang susah. Jadi apalagi mungkin para guru yang menimba ilmu dari webinar, memang pada dasarnya sudah tahu, tetapi kesabaran para guru itu memang tidak bisa dihindari karena memang kelakuan anak sekarang luar biasa. Dan kemarin baru saja terjadi, baru pertama memang di sekolah saya ini ada siswa. Ini bukan menceritakan aib ya, cerita unik. Jadi satu orang siswa itu sampai membuat saya gemeteran. Ini saya sudah ikut program PGP, tapi gemeteran badan saya menahan emosi. Dia menjulurkan lidahnya, gitu ya, kayak NSD itu. Astagfirullah dan berulang kali. Dan saya panggil, sini kamu. Kemudian saya suruh baca istighfar, coba baca istighfar, sadar nggak tadi. Kemudian selanjutnya dia juga nggak mau. Kemudian saya pegang. Karena mengganggu teman yang lain. Sebenarnya anak itu punya talenta, dia suka sekali bergerak ke sana ke sini. Sangat cocok sekali kalau anak itu kami kasihkan sesuatu kegiatan yang suka jalan ya. Kalau misalnya di dalam pembelajaran jadi ini ada gamenya, dia paling suka itu, mungkin yang paling lari. Karena kemarin saya buktikan waktu di kelas dia praktek mengamati pencemaran air paling aktif. Jadi sejak itu saya tanamkan lagi, anak ini memang sudah berbeda. Tanamkan lagi diri kita. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, tapi terkadang
kesabaran kita sudah habis ya Bu ya. Jadi alhamdulillah anak itu terus saya deketin, datang kembali ke kita gitu. Sudah marah dengan kita ya sama seperti orang tua, sudah marah datang lagi. Kebetulan di sekolah kami Bu ada namanya program tapi belum diresmikan. Program kami ini masih baru jalan sekitar sebulan, sebiji semua bisa mengaji. Jadi anak-anak kami itu pagi cari gurunya untuk mengaji. Dan alhamdulillah anak ini yang tadi yang tingkahnya seperti ini datang gitu ke saya ngaji. Barusan tadi udah dijulurin lidahnya datang lagi ke saya gitu untuk ngaji gitu. Ya Allah gitu. Sentuhan-sentuhan yang saya bunyikan tadi itu ayat kursi, ini ya Yasin merdu, dia nangis sendiri loh Bu. Jadi itu budaya positif yang kami terapkan, yang menghadapi anak sendiri. Karena saya di sini mau ngadu kemana, saya wali kelasnya, saya juga pembina OSIS-nya, jadi mau ngadu kemana, jadi saya atasin sendiri gitu. Kemudian ini luar biasa gitu. Jadi memang Bu, di sekolah kami sekarang memang dulu berat sama dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Di sekolah kami sekarang ini sudah beralih dari hukuman itu sanksi ke budaya positif. Jadi kami sama-sama belajar jangan sebut sanksi lagi, budaya positif. Nah, jadi kalau sanksi itu ibaratnya anak berat. Nah, sekarang kan sudah dicanangkan sama Pak Nadiem Merdeka Belajar. Jadi aturan itu kita harus melibatkan anak. Dan di sekolah kami kesepakatan kelas sudah lama berjalan. Tinggal kesepakatan sekolah lagi yang sepertinya masih belum terlaksana. Itu aja Ibu. Tugas kita sangat besar sekali, tapi insya Allah semua itu akan kita panen untuk di akhirat. Semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Maaf ya, agak panjang lebar karena ini terharu dengan cerita ini ya. Sampai sekarang anak itu masih ngaji loh Bu, gitu tiap pagi nyari gitu. Jadi harus penuh kesabaran luar biasa. Sukses ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cerita unik dan menariknya Ibu Siti Aminah. Benar ya, setiap guru punya cerita uniknya masing-masing yang kalau dibagikan kepada semua kita pasti semuanya bisa bercerita panjang lebar ya Ibu guru hebat semuanya. Nih ada tanggapan dari Guru Nuria dari Tembilahan. Nah benar, pakai banget Bu Aminah. Saat kita ajak guru lain untuk menerapkan pemberlakuan hukuman dengan pembiasaan positif, malah dimentahkan dulu dengan kalimat gini, ya udah, cobalah lakukan duluan, kami mau lihat nggak bakalan berhasil. Wah, kadang kalimat-kalimat begini yang rasanya membuat kita patah arang ya, Bu Afni, Ibu Nuria, dan Ibu Siti Aminah. Saya pun juga menjumpai, kadang tidak heran di mana budaya-budaya yang rasanya itu udah fix mindset, nggak grow mindset, udah fix mindset banget, ini nggak bisa, itu nggak bisa, apapun yang gebrakan-gebrakan yang kita munculkan semuanya tuh sudah dijudge nggak bisa. Nah kadang saya juga sedikit kewalahan menghadapi teman-teman yang sifatnya sudah fix mindset, apa-apa itu nggak bisa, nggak mau coba. Saya juga menemukan rekan-rekan yang seperti itu dimanapun kita berada. Mungkin barangkali ada lah ya tipe-tipe guru yang seperti itu, karena tidak semua kita punya cara pandang yang sama, semua kita punya cara pandang yang beda-beda ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin barangkali sebelum kita lanjutkan kembali ke Ibu Afni, masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi cerita unik dan menarik, boleh silakan raise hand Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang mau raise hand? Kalau tidak, kita lanjutkan kembali kepada Ibu Afni. Nah, dari Ibu Nuria, yang lebih-lebih lagi yang ngomong gitu adalah para seniorita di sekolah. Alwa juniorita dianggap anak bapak. Wah, luar biasa. Saya juga pernah merasakannya, Ibu. Ya, bukan curhat. Begitulah. Apalagi saya yang mungkin belum ada apa-apanya dengan Bapak Ibu guru, masih rasanya masih seumur jagung ya, belum ada apa-apanya di dunia pendidikan ini, terlebih dengan Bapak Ibu guru hebat yang sudah melanglang buana rasanya ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin barangkali jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dulu kepada Ibu Afni. Nah, Ibu Afni, tadi kita sudah bercerita tentang aturan yang mendidik, kemudian ada aturan yang sifatnya tidak mendidik. Nah, bagaimana cara penerapannya? Tadi saya juga sepakat dengan kalimat yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah tadi, bahwasanya sekarang
usahakan tidak ada lagi kalimat yang namanya punishment atau sanksi, tapi lebih ke budaya positif. Saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah tadi. Nah, kalau menurut Bu Agni sendiri, apa sih indikator kita para guru melihat dampak dari aturan sekolah yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak? Nah, kira-kira apa sih indikator, oh ternyata ini sudah berhasil, ini belum berhasil. Kira-kira apa indikator yang bisa kita jadikan sebagai untuk mengukur tingkat keberhasilan aturan yang sudah kita buat tadi, Ibu Afni? Barangkali memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Afni tadi, nggak mungkin aturan berhasil 100%. Barangkali ada juga yang sekian persen yang tidak berhasil. Barangkali gimana kira-kira indikator apa yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur kita untuk melihat keberhasilan aturan tersebut, Ibu Agni? Boleh dibagikan cerita baiknya ke kita bersama, Ibu Agni? Contoh, kita kasih contoh sederhana gitu, Bu ya. Saya itu kalau di sekolah itu kadang luar biasanya itu anak ini bullying. Itu mungkin hampir semua sekolah rasanya kita tidak bisa menghindari praktek bullying itu. Mulai dari baik itu mereka secara fisik maupun verbal, dan yang paling banyak itu adalah verbal. Nah, saya melihat ini, saya mulai saya katakan gini, bahkan saya budayakan kepada anak-anak itu untuk yang kecil hormat kepada yang tua sayang kepada yang kecil. Jadi dari adik kelasnya itu bahkan mohon maaf itu ada yang dia sama abang kandungnya, kakak kandungnya itu panggil nama. Nah, mungkin budaya di rumah mereka itu biasa. Jadi saya ajarkan untuk terbiasa panggil kakak kelas itu, abang kelas itu dengan panggilan kakak atau abang, itu dibiasakan. Jadi kalau misalnya nanti mereka tidak mau tolong hubungi ibu gitu. Jadi kita ajarkan anak yang paling kecil itu untuk terbiasa. Jadi yang tua itu akan sayang kepada adiknya gitu. Jadi ketika dia sudah dihargai, kemudian dia akan sayang kepada adiknya. Itu apakah kembali lagi apakah 100% semuanya akan panggil kakak? Tidak juga 100% saya bilang. Tetap ada ibu canggung rasanya, biasanya saya panggil nama dia, biasanya saya panggil Sandi, sekarang saya panggil abang, kok lain ya gitu rasanya. Karena mungkin itu tadi budaya di rumah mereka tidak dibiasakan untuk dia memanggil yang lebih tua itu dengan sebuah kehormatan. Jadi bisa dikatakan bahwa yang kita hadapi ini Bapak Ibu guru ya bukan kertas, bukan robot yang dia itu akan berubah dengan kita coba ini dengan cara seperti ini berhasil. Bukan sebuah masakan kalau kita pakai ini dia akan jadi enak, ya seperti ini dia akan jadi tidak enak. Bukan seperti itu. Ini manusia, Bu. Yang kita hadapi ini adalah manusia yang punya hati dan perasaan. Ingatlah bahwa kita itu guru, kalau dalam Islam itu adalah sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru. Jadi kita cuma menyampaikan saja. Soal anak itu berhasil atau tidak, dia mau berubah atau tidak, itu adalah haknya, prerogatifnya Allah yang menciptakannya gitu. Jadi kalau kita mau anak itu berhasil, kita tidak akan bisa melihat anak itu berhasil hari ini. Kita sampaikan hari ini, maka dia akan berhasil, tidak. Saya sering mengatakan kepada anak-anak ketika dia sedang tidak mau mendengarkan ketika kita memberikan nasihat, apa yang ibu sampaikan hari ini tidak akan kamu rasakan saat ini juga. Apa yang kita terapkan hari ini tidak akan tidak dirasakan saat ini, tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dia akan merasakan apa hasil dari didikan kita. Bukankah kita ini adalah hasil dari didikan guru-guru kita yang terdahulu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita seperti ini, dan memang ya ada guru yang mohon maaf, guru-guru yang sudah senior itu udah patah arang, mungkin dunia yang dia hadapi dulunya dengan dunia yang dia hadapi sekarang itu berbeda. Tapi yakinlah bahwa kita hari ini adalah produk dari guru kita yang senior dulu. Seperti itu Bapak, Ibu. Wah, luar biasa ya Ibu Agni. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit dari yang sudah Ibu Agni sampaikan barusan, mungkin
pendekatannya lebih humanis ya Ibu. Jadi dari sanksi-sanksi, dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, bagaimana cara kita mendekati anak secara humanis. Nah, barangkali seperti itu ya Bu Afni. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum kita lanjutkan nih Bapak Ibu, saya mau tes nih. Apakah Bapak Ibu masih semangat nih mantengin kegiatan Taksel inspiratif kita sore-hari ini? Saya ada cara nih Bapak Ibu, boleh nih kita tes semangatnya. Semangat atau belum? Kita tes ya Ibu. Seperti ini, Bapak Ibu boleh mempraktikannya. Yang berkesempatan open cam boleh open cam, yang berkesempatan untuk open mikrofon boleh Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Jika saya sampaikan, mana matamu? Jawabannya adalah ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Bisa Bapak Ibu kita coba? Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Saya mau dengar semangat dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Katanya tadi semangat. Mari kita coba. Baik, Bapak Ibu kita coba ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan, mata kiri, mana mataku? Ini mataku. Ini mataku, ini mataku. Mata kiri, mata. ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Luar biasa ya. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Semoga harapannya Bapak Ibu tetap semangat sampai kegiatan Taksel kita ini berakhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik nih Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita juga sudah membahas sedikit terkait dengan pendekatan yang humanis. Bagaimana cara kita mendekati anak didik kita agar anak-anak kita bisa mengikuti aturan-aturan yang kita tetapkan di sekolah. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, audiens semua, Bapak Ibu ada yang mau berbagi cerita baik terkait pendekatan-pendekatan apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Kira-kira boleh nih dituliskan di kolom chat, atau boleh juga yang mau raise hand berbagi praktik baik pendekatan terkait bagaimana kita mendekati peserta didik kita. Boleh Bapak Ibu, ada yang berani? Ya, tidak masalah Bapak Haris Suyanto, enggak masalah. Masalah sinyal ya Bapak, terlempar, nggak bisa kita kendalikan kalau masalah sinyal. Ada Bapak Ibu yang mau raise hand barangkali, ada yang mau, oh ternyata di sekolah saya kayak gini Bapak Ibu, boleh cerita berbagi praktik baik dengan kita, karena sekali lagi sifat kita adalah Taksel, kita sharing praktik baik. Ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan nih kembali kepada Ibu Afni. Baik, Bu Afni kita lanjutkan ya Bu. Bu Afni masih semangat kan Bu? Semangat, Bu Afni yang paling keras. Masih. Oke, nih Bu Afni, kita tadi sudah bercerita terkait aturan yang mendidik. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Bu Afni cara kita sebagai guru merancang aturan-aturan yang mendidik tersebut di sekolah? Kira-kira bagaimana skema, bagaimana cara kita merancang peraturan tersebut kira-kira Bu Afni? Ya, saya rasa sama ya seperti di sekolah-sekolah lain. Kadang aturan itu sudah ada di sekolah kita, tata tertib itu sudah kita tetapkan di rapat, kemudian kita libatkan orang tua, kemudian kita libatkan siswa, kita libatkan OSIS. Saya rasa semua sekolah itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung kita ini peraturan gitu, nggak seperti itu kan. Pasti kita melalui sebuah proses kesepakatan. Kita minta persetujuan Bapak Ibu, setuju nggak kalau anaknya itu rambutnya nggak boleh panjang gitu. Pasti kita meminta izin kepada orang tua, karena yang kita buat itu bukan undang-undang yang ketika mereka melanggar maka akan dihukum penjara. Tidak, dia akan taat selama dia berada di sekolah kita, maka kita minta persetujuan orang tua. Mungkin hampir semua sekolah seperti itu. Di awal mereka masuk, mereka menandatangani persetujuan dan peraturan itu gitu. Jadi cuma mungkin itu tadilah yang disampaikan ya, kitanya yang mungkin terlalu keras ketika menerapkan aturan-aturan itu di sekolah, sehingga kesannya anak itu merasa terpaksa, merasa tersiksa dia di sekolah itu gitu oleh aturan yang sebenarnya dia tidak tahu, padahal bisa jadi itu karena orang tuanya karena nggak tahu udah tanda tangani aja gitu. Sebenarnya kita bisa buka forum diskusi gitu kepada orang tua gitu. Mungkin itu Ibu.
Wah, luar biasa ya. Berarti barangkali sebelum kita menetapkan aturan itu ada di sekolah, barangkali kita perlu dulu diskusi sama guru ya, Bu Afni. Setelah boleh kita kumpulkan, panggil orang tuanya ke sekolah dalam bentuk sosialisasi peraturan sekolah. Nah, kalau setuju barangkali bikin surat perjanjian atau bikin surat persetujuan ya Bu Afni, baru nanti seperti itu. bisa kita terapkan, kita aplikasikan aturannya di sekolah. Sehingga harapannya nanti dari aturan yang ada, apapun yang terjadi, itu sudah disepakati oleh orang tua ya Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba misalnya kalau setelah barangkali mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu menerapkan yang namanya sistem poin, jika masih ada ya, barangkali misalnya ada yang dikategorikan disiplinnya disiplin ringan, disiplin sedang, ada disiplin berat. Nah, barangkali misalnya disiplinnya sifatnya sudah berat atau masih sedang tapi kategorinya sudah berulang kali misalnya, atau sepatunya sudah 3 kali pakai sepatu, kesepakatannya kalau sudah 3 kali pakai sepatu selain hitam, sepatunya diambil. Tiba-tiba jangan orang tua ketika sepatunya diambil, tiba-tiba orang tua kenapa sepatu anak saya diambil. Nah, hal itu untuk mencegah hal itu terjadi perlu kita sosialisasikan dengan orang tua ya Bu Afni. Nah, mungkin seperti itu. Kalau dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapan, kira-kira ada yang mau raise hand, boleh nih berbagi praktik baik dengan kita semua Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Boleh via kolom chat juga boleh, nanti saya bantu sampaikan kepada narsum kita. Baik, nah sembari Bapak Ibu yang lain mungkin barangkali mengumpulkan pertanyaannya, boleh saya izinkan saya share ya video Bu Afni yang juga sempat viral yang tadi sempat dibahas. Boleh barangkali biar kita saksikan, oh ternyata Ibu Afni tidak hanya guru biasa tapi juga guru sekaligus konten kreator yang dengan followers banyak sekali ya Bu Afni. Boleh nih Bapak Ibu saya share ya. Izin Bapak ini sebentar. Milk tea, milk tea, milk tea, milk tea, just for me. Milk tea, drink milk tea, milk tea, milk tea, just for me. Hot, hot, milk tea, hot, hot, hot. When I touch, nice, nice, milk tea, nice, nice, nice. When I smell, sweet, sweet, milk tea, sweet, sweet, sweet. When I taste, hot, nice, sweet milk tea. Touch, smell, taste. Baik, wah luar biasa ya Bu Afni. Barangkali sebenarnya sederhana ya Bu Afni, tapi berdampak. Gelang yang kalian pakai ganggu pelajaran tidak? Oh, mohon maaf. Tidak. Rambut panjang ganggu pelajaran tidak? Tidak. Mohon maaf ya. Sepatu Bapak kalian Ibu. mau Baik, Bapak Ibu izin suara saya terdengar? Iya. Terdengar. Oke, nah Bu Afni, boleh nih Bu Afni dari video yang sudah saya tampilkan barusan, itu kalau saya lihat juga viral banget, tayangannya sampai jutaan penonton juga Bu Afni. Boleh Bu Afni kira-kira bagaimana kira-kira video itu juga bisa viral, lalu tanggapan siswa terkait kenapa tiba-tiba ibu ini ngapain ya? Boleh diceritakan Bu Afni. Ya. Ini ngambil gelang ini Bu, spontanitas saja saya. Saya suka bikin konten, jadikan hal-hal yang seru yang kayaknya agak menarik buat saya buat untuk dikontenin, saya kontenin. Jadi saya cukup kamera aktif, kemudian saya ambil gelangnya anak-anak. Tapi gelang itu mohon maaf Ibu, bukan untuk saya miliki. Gelang itu kalau saya menyita apapun barang anak, baik itu topi, gelang, sepatu, sendal, saya tidak pernah menahan mereka sampai bertahun-tahun, tidak. Saya pasti akan mengembalikan barang-barang itu. Cuma bisa dibilang sih cuma mereka ada rasa-rasa jauh dari benda itu gitu. Begitu juga HP. Kalau kita bikin peraturan nggak boleh bawa HP, kalau bawa HP ketahuan nanti ibu tahan selama 1-2 hari. Jadi efeknya 1-2 hari bagi mereka HP itu sama guru itu terasa sekali gitu sama mereka. Bagaimana mereka tuh mati rasa ketika HP mereka ditahan gitu. Jadi
kalau misalnya di luar sana ada guru yang mohon maaf, ada yang sampai membakar sepatu anak, ada yang sampai harus mohon maaf itu kalau kadang HP itu kan sampai diketok ya pakai palu gitu ya, dipukul pakai palu gitu sampai rusak. Saya rasa jangan sampailah kita seperti itu, karena itu bagaimanapun juga itu bukan hak kita, itu miliknya anak gitu. Kita hanya menyita sebentar saja, nanti dikembalikan. Saya paling kalau barang ya 1 minggu 2 minggu nanti saya kumpulkan lagi. Jadi ketika mereka ngambil ya kasih pertanyaan yang mendidik gitu. Ini saya kasih pertanyaan apa gitu kan, baru nanti mereka jawab. Kalau mereka benar baru saya kembalikan barangnya gitu. Jadi tidak asal ambil mencomot gitu saja gitu. Termasuk juga kemarin itu yang sempat viral itu kan si anak itu saya kasih pertanyaan matematika, akar 25 berapa gitu. Itu dari HP yang saya sita, mereka itu bawa HP, kemudian pulang sekolah saya kasih pertanyaan gitu, siapa yang bisa jawab silahkan bawa HP-nya. Dan sangat terkejut sekali pada saat itu yang jawab ketika saya tanya akar 25 berapa, jawabnya jambu gitu, anak SMP. Padahal dengan pertanyaan yang sangat mudah gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang sih kita bisa menjadikan apa namanya ya, bisa dibilang setiap yang kita ambil itu tuh nggak harus kita miliki gitu. Apa yang kita ambil dari anak-anak itu nggak harus kita buang atau kita bakar atau gimana. Suatu saat akan kita kembalikan gitu. Kalau saya seperti itu, Ibu. Jadi ini viral, makanya saya jawab video kenapa apakah gelang itu mengganggu pelajaran. Ini video sebelum video yang saya ditonton oleh 13 juta viewer itu. Wah, luar biasa ya, menarik sekali cerita dari Ibu Afni, luar biasa. Barangkali dari kita nih Bapak Ibu guru yang sebelumnya masih malu-malu ya posting terkait dengan pembelajaran di sekolah ataupun praktik-praktik yang kita terapkan di sekolah, bisa jadi dengan hadirnya kita bersama-sama mendengarkan cerita inspiratif dari Ibu Afni, kita jadi terpantik untuk ikut mendokumentasikan dan mempublish kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya kreatif boleh di sosial media kita masing-masing. Atau barangkali nih Bapak Ibu yang belum punya sosial media, saya kira semua guru sudah punya sosial media sekarang ya Bu Afni. Barangkali saya sendiri, saya pribadi sangat terpantik sekali dengan Bu Afni yang punya akun TikTok tapi followersnya sampai 80.000 ya Bu Afni kalau saya lihat. Iya ya. Wah, luar biasa Bu Afni. Nah, tapi Bu Afni kalau boleh bertanya Bu Afni, ketika Bu Afni memvideokan itu, kadang kalau saya sendiri misalnya mendokumentasikan kegiatan pembelajaran saya, siswa itu takut, malu-malu masuk video. Nah, barangkali kalau saya lihat di video Ibu, siswanya yang nggak ada malu-malu, nggak ada nutup-nutup wajah. Itu gimana tipsnya itu Bu Afni? Oh sama, itu tuh cuma yang pas mau di videoin aja tuh yang ada di yang saya posting itu yang mereka mau aja gitu. Sebenarnya banyak tuh yang saya, kalau mereka tuh lebih takut sama kamera saya gitu. Itu trik saya gitu. Kadang umpama nih anak-anak nih yang apa kan, karena saya sebelumnya sudah ada temennya yang viral gitu kan. Jadi kalau saya negur anak tuh saya cukup hidupkan kamera itu mereka langsung gitu. Umpamanya ada yang anak laki-laki itu kan suka betul gitu kalau bajunya tuh dikeluarkan. Nah, saya nggak perlu pakai intonasi yang besar, tidak perlu pakai suara yang besar. Saya keluarkan ke HP, saya videokan. Nah, ini dia contoh siswa yang nggak mau apa gitu. Dengan otomatis mereka akan lari kemudian berusaha memperbaiki pakaian mereka gitu. Jadi itu ternyata dengan viralnya video kawan-kawannya gitu, mereka takut juga untuk viral gitu kan. Nah, kemudian ada yang kalau tutup muka tuh biasa itu Bu, memang ada. Cuma yang Ibu lihat itu yang mau aja gitu. Sebelumnya tuh harus dipaksa dulu gitu, harus dirayu dulu gitu bagi yang mau gitu. Oh, seperti itu ternyata ya Bu Afni. Jadi juga ada trik-triknya ya Bu Afni. Barangkali handphone itu adalah senjata ampuh biar anak disiplin. Nah, mungkin barangkali juga bisa dikatakan seperti itu ya Bu Afni. Halo Bu Afni. Suara saya terdengar?
Halo Bapak Ibu, suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih Bu, cuma Oh, agak terputus-putus oke. aja sedikit. Mohon maaf, di sini juga lagi hujan, jadi jaringannya agak stabil, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan nih, Bu Afni, di kolom chat kita dari Ibu Syefra Yuda. Izin tanya, Ibu narasumber, kalau sanksi positif itu mata pelajaran apa sebaiknya? Mohon beri masukannya. Sekarang anak-anak kita malas mengerjakan tugas atau PR. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bu Afni terkait pertanyaan dari Ibu Syefra Yuda? Ini kalau saya Bu ya, kalau saya jarang kasih anak tugas Ibu. Saya jarang kasih anak tugas atau PR. Jadi saya lihat kemampuan anak dulu. Kalau misalnya dalam pembelajaran kita tuh, oh ini anaknya, kita tahu pasti ya kemampuan murid yang kita hadapi itu pasti tahu gitu. Kalau misalnya ini agak susah untuk mereka kerjakan gitu, saya tidak akan berikan gitu. Saya sederhana saja. Mungkin ada satu video saya, kalau Ibu lihat di TikTok saya itu, saya hanya untuk perkalian saja, apalagi IPA itu kan berhubungan dengan matematika, dengan rumus-rumus. Satu kelas cuma 1 atau 2 orang saja yang mampu untuk menguasai mata pelajaran gitu, sedangkan yang lain tidak. Jadi kalaupun diberikan PR juga mereka nggak mau. Apa yang akan terjadi? Mereka akan berbohong, mereka akan nyontek. Jadi nggak ada gunanya. Jadi ketika saya cukup satu saja, saya kasih satu soal saja, biarlah mereka berlama-lama, tapi di situ saya masuk ke dalam dunianya mereka. Mereka kesusahannya apa, kelemahannya apa gitu kan. Jadi dia lemah dalam matematika dan saya tidak akan memaksakan dia dalam hal itu. Mungkin ini yang menjadi momok kita bagi seorang guru, terutama guru eksak, ya guru matematika ataupun guru IPA, yang kadang kita harus memaksakan anak itu untuk harus hebat semuanya gitu. Saya mohon maaf Bu, kalau kemampuan dia tidak sampai segitu ya saya tidak akan memaksakan itu gitu. Kalau bisa jadi dengan kita terus memaksakan, akhirnya anak yang hebat ini akan terabaikan gitu. Jadi saya ya semampunya saja buat mereka ya. Kalau untuk PR ya tidaklah saya memberikan hukuman itu, tidak. Cuma ya kalau misalnya udah keterlaluan 1-2 kali, saya tidak bisa memberikan hukuman fisik atau membawa apa, itu tidak akan merubah mereka gitu. Saya cukup memberikan mereka, udah kamu nulis aja. Karena kalau saya ngasih mereka tugas nulis, mereka sekaligus membaca gitu. Mereka menulis, ada 2 pekerjaan yang mereka lakukan, menulis sekaligus membaca. Mereka nggak mungkin menulis tanpa membaca. Jadi kalau saya untuk sanksi positif ataupun apa, saya tidak memberikan, kecuali memang aturan yang sudah ditetapkan di sekolah yang bisa kita berikan gitu. Seperti itu. Oke, Bu Afni. Nah, ada nih tanggapan dari Guru Dharma Yeliza. Setuju dengan Bu Afni untuk tugas rumah harus melihat sikon dulu kondisi siswa. Apakah tugas rumah dibutuhkan atau tidak? Dan harusnya tugas rumah tidak cuma untuk nilai, tapi juga mensasar penguatan pemahaman dasar anak. Wah, siap. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Afni. Berikutnya nih, Bu Afni, ada lagi nih pertanyaan. Izin diskusi, Bu. Saya masih ada siswa saya yang menggunakan perhiasan emas, cincin, gelang, tangan emas. Nah, sudah saya ingatkan di kelas secara pemahaman dan saya sampaikan dalam rapat, tapi masih ada lagi siswa pakai perhiasan tersebut. Ada yang paham nggak pakai lagi, tapi masih ada juga. Saya harus gimana lagi ya, Bu? Nggak bisa saya sendiri kan, Bu? Kita sudah tahu bersama kalau peraturan pakai perhiasan emas nggak dibenarkan. Atau gimana ya, Bu? Nih, gimana tanggapan Bu Afni dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Eta Pisantra? Boleh, silakan Bu Afni ditanggapi. Ya, itu tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang kita hadapi ini bukan kertas, yang kita hadapi ini bukan batu, yang kita hadapi ini bukan robot ya Bapak Ibu ya. Yang kita hadapi ini adalah manusia yang pasti dia akan mengulang lagi kesalahan yang sama gitu. Dan kita sebagai guru adalah orang yang harus luas sabarnya, harus lapang dadanya untuk menghadapi
anak-anak murid kita gitu kan. Jadi hari ini kita tegur, mereka pasti akan ngulang lagi. Ketika kita lengah saja 1-2 hari, dia akan pakai lagi ya. Seperti itulah sifat manusia gitu kan. Begitu juga dengan diri kita, ketika kita sedang ingin ingin taat aturan, kadang kita juga pribadi, mohon maaf, kadang kita saja sebagai seorang guru tidak begitu taat-taat betul sama aturan yang ada. Contoh umpamanya aturan lalu lintas nih, kadang-kadang kita pakai helm, kadang tidak gitu kan. Jadi kalau kita ingin menilai anak hari ini diingatkan kemudian langsung dia taat dan seterusnya, ya nggak bisa. Kita juga kadang-kadang juga bisa melanggar aturan ya, kalau pakai helm ya lihat-lihat juga nih ada polisi atau tidak gitu kan. Nah, jadi istilahnya tuh yang kita hadapi ini manusia, Ibu. Jadi butuh kesabaran, butuh kesabaran yang luar biasa untuk mereka akan mengulang hal yang sama gitu. Dan kita adalah guru harus sabar-sabar dalam memberi ingatkan. Saya terus udah capek mengingat kalian. Besok kita ngomong lagi. Kita udah capek mengingatkan. Besok kita bakal ngomong seperti hal yang sama juga gitu. Nah, maka kita tidak akan pernah berhenti mengingatkan anak-anak kita gitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang pengen ya hari ini diingatkan besok bikin lagi, itu lumrah, namanya juga manusia, Bu. Wah, Bu Ya, Bu. Baik, Bu Afni, luar Sinyalnya. biasa ya. Nah, Bu Afni, berbicara tentang kesabaran guru nih Bu Afni, pasti kita pernah dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana siswa itu setelah kita ingatkan, kita bimbing lagi, kita coaching lagi, kita bina lagi, pada satu titik mereka masih tidak berubah. Nah, kira-kira pernah nggak Bu Afni dihadapkan di titik itu? Kira-kira ya udahlah, biarin aja lah. Nah, pernah nggak Bu Afni berada di titik itu? Kira-kira nih Bapak Ibu yang lain, kalau bagaimana nih tanggapannya? Pernahkah Bapak Ibu pernah hadir di kondisi seperti itu di saat sudah lelah rasanya menghadapi siswa, padahal kita sangat semangat untuk membuat aturan sekolah biar sekolah kita disiplin, biar sekolah kita juga bagus seperti sekolah-sekolah yang di kota misalnya. Nah, tapi setelah kita terus sabar dan lebih lagi berjuang, tapi siswa kita nggak ngeh. Nah, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu hadir di titik itu? Boleh nih sebelum Bapak Ibu yang lain juga bagi di kolom chat, boleh silahkan. Nah, kalau dari Bu Afni sendiri gimana Bu Afni? Pernah nggak dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti itu? Ya pasti ada lah gitu kan, paling itu, tapi tidak semua siswa yang seperti itu kan. Pasti ada satu siswa unik kita yang terkadang hari ini dia berbuat, besok dia akan berbuat lagi gitu. Udah dipanggil orang tuanya, sudah diskusi sama orang tuanya gitu. Pasti ada latar belakang kenapa anak itu terlalu sering dia melanggar aturan. Bisa jadi dia adalah anak-anak yang kurang sayang atau kurang diperhatikan. Jadi kita yang jadi orang tuanya. Saya pernah pengalaman saya seperti ini. Anak itu luar biasa bandelnya gitu. Setiap kali ada selalu aja. 1 bulan tuh kalau nggak berantem rasanya nggak dia gitu, bukan dia gitu rasanya gitu kan. Tapi satu waktu dia pernah saya terlihat dia itu kakinya tuh agak luka, lecet atau apa. Saya bilang, di sini pas pula saya ada obat gitu kan, ke kantor gitu, saya kasih obat gitu, karena padahal saya cuma lihat kakinya doang gitu, dia ngoles salep atau apa ke kakinya tuh sambil berurai air mata gitu. Jadi kan saya nilai anak ini sebenarnya halus perasaannya gitu kan, dia sebenarnya bisa kita dekati, cuma saja kita tidak mungkin 24 jam hadir buat dia. Kita hanya berapa jam lah ketemu dia, dan itu pun tidak selamanya di sekolah itu sama kita. Dia ada sama guru bahasa Indonesia, ada guru dengan guru agama, dia tidak selamanya dengan kita kan. Maka di luar itulah mereka akan mudah dipengaruhi gitu. Jadi buat Bapak Ibu ya itulah kita memang harus lebih besar sabarnya gitu. Kita tidak mungkin merubah anak itu sekali kita sampaikan dia langsung berubah, tidak. Apa yang kita katakan hari ini tidak akan merubah dia saat itu juga gitu. Saya pernah jumpa ada murid saya, ini sudah lama, saya ingatkan, luar biasa bandelnya, tapi beberapa tahun kemudian dia nelpon saya, Ibu saya minta maaf, dulu saya sekolah bandel sama Ibu, dulu saya sering bikin Ibu jengkel gitu. Jadi
sadarnya mereka tuh bukan pada saat dia menjadi siswa kita, tapi ketika dia sudah tidak jadi siswa kita, dia hubungi saya gitu. Jadi kita bisa jadi kita nggak tahu dari murid yang mana, dari anak yang mana yang akan menarik tangan kita nanti untuk ke surga. Kita nggak tahu, tapi tetaplah mengajar dengan ikhlas, tetap sabar. Namanya juga anak-anak sekarang ya Bu ya. Wah, luar biasa, Masya Allah ya, Bu Afni. Dan selanjutnya saya dari Bapak Harisuyanto. Saya ada beberapa kali menghadapi peserta didik yang ketiduran di saat jam pelajaran berlangsung. Nah, kalau Bu Afni sendiri pernah nggak dihadapkan dengan kondisi seperti ini, Bu Afni? Kita lagi ngajar tapi siswanya tidur. Yang mana ini Bu? Halo, Bu Afni. Oh, saya videokan Bu. Saya videokan, saya jadikan konten. Itu banyak sekarang kalau Ibu lihat di TikTok itu, jadi kalau dimarahi susah ya kalau kita, bisa jadi anak itu kelelahan. Bisa jadi mohon maaf kadang anak itu dia bekerja. Dia sore dia ada yang bekerja, apalagi kalau lingkungan saya itu kan anak-anaknya itu apalagi anak laki-laki itu dia sudah pandai cari uang sendiri gitu. Jadi dia dia lelah dengan akhirnya dia tidur gitu. Bisa jadi kita yang membosankan gitu kan. Saya kalau sudah ada jumpa siswa saya nggak mau membentak, saya nggak mau. Kalau siswa yang tidur ya udah saya siapkan kamera ya saya videokan gitu. Nanti mereka akan kaget kalau ketika dia timbul di akun Facebooknya kita, akun TikToknya kita gitu. Wah. Gitu aja. Kira-kira gimana tuh Bu tanggapan dari siswanya Bu? Misalnya dia tidur terus kita videokan, kita unggah di sosial media kita. Bagaimana tanggapan si anak Bu? Ya dia malu-malu sendiri gitu kan, tapi setelah itu dia nggak ngulang lagi gitu. Ada kalau Ibu lihat di video saya tuh di TikTok tuh ada tuh anak yang sedang tidur, nah itu saya videokan gitu kan. Jadi sampai dia bangun saya tungguin gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan energi yang begitu besar untuk memarahi anak. Kadang kita capek sendiri, nanti tensi kita naik, gula darah kita naik, kolesterol kita naik, ya kita yang stroke sendiri kan. Jadi kita lebih pada pendekatan yang tadi dikatakan pendekatan humanis. Kenapa dia seperti itu pasti ada penyebabnya gitu. Bisa jadi di rumah dia tidak tenang, bisa jadi di rumah dia punya masalah, maka dia akan lampiaskan di sekolah gitu, dan kita ya harus paham dengan kondisi seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Ditanggapi kembali oleh Pak Hari, Bu. Betul sangat Bu, sepakat dengan yang Ibu sampaikan. Memang hal tersebut biasa terjadi pada siswa yang bekerja atau membantu orang tuanya. Benar sekali. Di sekolah saya pun juga seperti itu Bu. Kebetulan sekolahnya juga sekolah di kampung ya. Kebanyakan kalau anak-anak di sini itu pulang sekolah bantu orang tuanya. Kalau di sini namanya dodo sawit, kalau di sana nggak tahu saya Bu. Apakah sama namanya? Ya masih sama dodo sawit. Nah pulang sekolah pasti nanti mereka itu kelelahan, kecapean pagi-pagi tidur di sekolah. Bahkan ada juga yang mereka sudah kerja, tapi setelah kerja mereka masih tidur kemalaman karena games. Nah hal itu menjadi akibat yang bertubi-tubi sehingga membuat mereka tidur nyenyak di jam pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini ada lagi paparan dari Yuni. Betul sekali Bu Afni, ketika mereka masih diajar oleh kita, mereka bandel sekali. Ketika dia lulus SD, ketika ketemu saya, ibu gurunya di SD, dia minta maaf dan berterima kasih kepada saya sudah sabar mendidik saya. Wah, ini kebanyakan yang disampaikan oleh orang-orang. Siswa yang paling diingat oleh guru itu ada dua. Satu yang paling pintar, satu lagi yang paling bandel. Luar biasa ya Bapak Ibu, sharing praktik baik dari Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin raise hand? Boleh berbagi praktik baik dengan kita, bagaimana penerapan peraturan di sekolahnya, boleh dibagi. Nah ini dari Ibu Eta Pisantra Bu. Baik ya Bu, siswanya nggak marah di post di medsos. Kira-kira Bu Afni pernah nggak bertemu siswa yang setelah kita posting dia lagi tidur atau sifatnya lagi perilaku dia yang mencerminkan tidak baik, terus kita posting di sosial media kita, nggak marah? Pernah marah nggak Bu Afni? Boleh bagi Bu Afni ceritanya. Alhamdulillah sampai hari ini mereka nggak marah, cuma ya
kadang saya minta izin sama mereka gitu, kadang juga sambil saya, kalau kalian ibu saya videokan gitu. Nanti saya sebelum memvideokan, saya kasih tahu ini bakal ibu videokan loh ya, nanti bakal ibu posting loh ya gitu. Mereka nggak marah, mereka tahu bahwa saya di dunia pertiktokan, mereka tahu gitu. Jadi mereka sudah biasa. Cuma kalau ditanya, Bu, kami cuma takut viral gitu saja. Karena memang ada temennya yang sempat viral gitu, karena pernah dibahas oleh Jerome Pauline, jadi dia itu agak-agak takut nanti kami diiniin, Bu, gitu kan. Tapi sebenarnya ada anak murid saya yang viral itu, dia tidak marah. Apakah marah ketika ibu? Tidak, cuma dia merasa agak tidak nyaman saja ketika dia dikenal orang gitu. Kan malumlah, kita orang biasa, kemudian tiba-tiba orang lain mengenal kita, memang satu hal yang agak lain dari dunia kita sebelumnya gitu kan. Iya. Seperti itu, Bu. Kalau anak marah karena saya posting, untuk saat ini tidak ada. Wah, baik Bu Afni. Ada lagi nih dari Bu Mislina. Kalau saya di kelas, yang saya pandang anak yang mau belajar, karena minat belajar matematika sangat rendah. Nih Bu Mislina, ini guru matematika ya. Jadi nggak bisa dipaksa, pengennya sekolah itu berdasarkan minat dan bakat. Tapi entah kapanlah dibuat seperti itu di Indonesia. Beban belajar tidak banyak seperti sekarang ini. Wah, Bu Mislina curhat ya Bu Mislina. Bener nih, kadang kita mendengar istilah atau video-video motivasi yang mengatakan bahwasanya tidak semua anak itu nggak mungkin kita mengajarkan monyet berenang. Nah, ada istilah seperti itu, bahwa setiap anak itu tidak memiliki potensi di segala bidangnya. Setiap anak itu unik, mereka punya potensi di bidangnya masing-masing. Barangkali seperti itu ya, Bu Afni, Bu Mislina. Iya, Bu Sarah. Bu Mislina boleh nih, Bu Mislina kebetulan open mic, boleh nih diceritakan praktik baiknya atau bagaimana penerapan aturan di sekolah Bu Mislina. Boleh kita berbagi Bu Mislina, kebetulan kegiatan kita namanya talk show, jadi bukan sifatnya diklat yang satu arah. Boleh nih Bu Mislina. Kalau saya, Bu, ya di kelas itu saya suruh kerjakan soalnya. Ya, berapa, Bu? Boleh sampai 10, 20. Jadi, Bu, tak selesai ya, yang mana tak selesai itu yang dibahas gitu. Jadi biar ini dia kan. Kalau yang Bu, saya selesai sampai, kadang memang saya ajari, kalau bingung-bingung ketik aja soalnya situ, nanti ketemu tuh jawabannya. Jadi melatih anak supaya mereka mau menuliskan. Setelah itu nanti di kelas kita bahas, Bu, kenapa beda cara yang Ibu tuliskan dengan cara saya? Hasilnya gimana ujungnya? Sama, Bu. Ya, karena matematika itu ada penyelesaiannya dengan cara praktis, ada yang panjang. Jadi saya ajari, ini kalau kamu selesaikan, kamu kali-kalikan ini, kalau ngerjakan manual nanti lama selesainya. Tapi ini ada tanda, misalnya ada bagi, ya bagi silang aja. Jadi kecil ya angkanya kan, jadi tinggal bab materi untuk kelas 9 ini kan garis bangun ruang sisi lengkung. Itu angkanya itu kalau dikalikan pusing, Bu, ada yang berkoma, ada angkanya besar-besar. Jadi gini cara praktisnya seperti itu ya. Jadi paling tinggal mengalihkan kita di ujungnya tuh satu kali pengerjaan aja, karena sudah disederhanakan dengan bagi silang itu tadi. Ya mungkin itu, Bu Sarah. Wah, baik. Terima kasih banyak Bu Mislina. Boleh nih kita apresiasi dulu Bu Mislina dengan memberikan 2 tepuk toge. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan mari 2 tepuk toge, boleh kita twing twing. Oke, boleh Bapak Ibu kita berikan 2 tepuk toge untuk Bu Mislina. 2 tepuk toge. Twing twing twing. Terima kasih. Terima kasih Bu Mislina. Nih ada lagi nih Bu Afni. Kalau siswa saya malah pada masuk medsos saya, terutama di TikTok saya, hehe, dari Bapak Jufriyadi. Wah, ternyata masih ada guru-guru hebat, guru keren di sini yang juga merupakan selain guru juga konten kreator. Boleh nih Pak Jufriyadi Wiro, boleh nih open mic berbagi cerita baik dengan kita Pak Jufriyadi. Ada Pak Jufriyadi? Wah, sembari menunggu Pak Jufriyadi nih, Bu Afni, ada lagi pertanyaan dari Ibu Eli Yunita.
Apakah metode seperti ini bisa diterapkan untuk sekolah besar yang jumlahnya 41 orang satu kelas? Nah, kira-kira gimana nih Bu Afni? Ini metode yang mana ini? Bingung saya. Oh ya, Bu Eli Yunita boleh dikonfirmasi ini kira-kira metode yang mana? Karena kita sudah panjang lebar bercerita ya. Iya. Saya sedikit ingin buat ibu-ibu kita kan kalau di sosial media ini kan sering dihadapkan pada, mohon maaf, yang centang biru itu kadang seorang aktor politik atau bahkan artis. Kenapa tidak kita menghadirkan bahwa yang centang biru itu kemudian adalah guru-guru gitu, sehingga guru itu pasti memberikan hal yang terbaik. Nggak mungkin kita memberikan yang tidak terbaik bagi sosial media. Yuk kita jangan takut sama TikTok. TikTok nggak haram. Yang haram itu bagaimana cara kita menggunakannya. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak, kita bagikan sebanyak-banyaknya hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita itu. Kita bikin konten hal yang kasih. Saat ini sosial media sudah banyak guru-guru yang sudah punya akun itu, followernya sudah jutaan gitu. Ada Ibu Lingga itu gurunya, kalau tidak salah itu sudah 2 juta follower TikTok gitu. Ada Pak Hendra. Saya belajar dari para TikToker, guru-guru TikTok yang sudah ada gitu. Cuma itu tadi ya, kita berbagi TikTok itu yang tidak baiknya mungkin ya, kalau bagi saya jogetnya gitu yang memperlihatkan, mohon maaf, auratnya atau apa, mungkin itu kategori yang tidak buat kita gitu. Tapi bagi kita bisa membagikan konten-konten baik di kelas kita bagilah gitu buat kita gitu. Kadang saya juga bisa terinspirasi dari nonton TikTok gitu. Nonton TikTok nanti, oh ini bagus juga, nanti saya coba dong di kelas gitu. Oh ini ada ice breaking bagus, kita coba di kelas gitu. Terus ada model perangkat pembelajaran yang bagus. Itu ada guru-guru yang dengan senang hati mau membagikan linknya itu kepada kita gitu. Dan jangan takut untuk berTikTok, Ibu. Kita sudah biasa sudah terbiasa menghadap anak-anak, cuma kita belum terbiasa menghadap kamera, itu saja. Wah, luar biasa. Sepakat nih saya dengan Bu Afni bahwasanya barangkali di zaman sekarang ini tidak melulu sosial media itu negatif ya Bu Afni, kita bisa berbagi manfaat. Ini juga sejalan dengan visi misi dari Komet nih Bapak Ibu, bahwasanya kita bisa berbagi manfaat dengan Bapak Ibu guru yang lain. Selain mari kita bersinergi, berdaya bersama, berbagi manfaat. Nah, salah satu caranya adalah dengan membagikan praktik baik pembelajaran kita di sosial media kita masing-masing. Barangkali nanti ada Bapak Ibu guru yang lain yang ikut terinspirasi dengan praktik baik yang kita terapkan. Itu juga salah satu bentuk amal jariah ya Bu Afni, dan itu juga akan menjadi kepuasan tersendiri bagi kita ya Bu Afni. Saya juga pernah misalnya berbagi praktik baik di kelas, dilihat oleh teman, wah luar biasa ya Ibu, itu akan menjadi motivasi sendiri untuk saya untuk kedepannya, oh kira-kira besok nerapin apa lagi ya, kayak gitu ya Bu Afni. Bu Afni mungkin memang seperti itu ya Bu Afni juga merasakan hal yang sama ya barangkali. Ya, kita akan berpikir apalagi ya besok kita mau bikin konten apalagi ya gitu, hal-hal apalagi yang unik dari anak yang ingin kita hadirkan gitu. Jadi sekali kita bersosial media gitu, kita akan ketagihan, tapi ingat itu untuk membagikan hal-hal yang baik gitu ya. Insyaallah akan jadi amal jariah ketika kita mungkin sudah tidak ada, tapi apa yang kita berikan itu akan terus mengalir dan diikuti oleh orang lain gitu. Wah, luar biasa ya Bu Afni. Saya sepakat Bu Afni. Ada lagi dari, ini ada Bapak Jufriyadi Wero yang tadi. Halo Bapak. Bapak gimana, siap untuk open mic berbagi praktik baik dengan kita Pak, mohon maaf siapa Pak Jufriyadi? Boleh Pak Jufriyadi, boleh silakan open mic. Kebetulan Pak Jufriyadi ini selain guru mungkin juga konten kreator ya Pak. Boleh nih Bapak dibagikan praktik baiknya ke kita bersama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Jufriyadi. Saya sih cuma iseng-iseng doang tadi ngejawab. Karena Ibu Afni bahas masalah TikTok apa
Saya sih sebenarnya mau berbagi praktik baik, tidak juga sih, cuma karena tadi diminta bilang mana Pak Jufriyadi, jadi saya nyahut. Begini, saya selalu sama Bu Afni ini bahwa sampai followersnya sampai jutaan ya. Aduh, bagus sekali Bu Afni. Inspiratif sekali. Bu Afni dan Ibu moderator, saya kalau masalah media sosial, saya sangat aktif di media sosial, tapi aktif di lokal sih. Saya mengajar TikTok tuh pada saat pandemi 2021 saya mulai belajar. Dikala teman-teman yang membuat video-video pembelajaran dari KineMaster, Canva dan sebagainya, saya malah membuat video pembelajaran dari TikTok. Wah, luar biasa. Saat itu TikTok masih 30 detik, durasinya masih 30 detik TikTok awal-awal itu, waktu di situ saya mengajar waktu itu. Bahkan waktu itu kan TikTok masih dipandang negatif Bu ya, belum sekarang. Sekarang kan sudah banyak. Dulu awal-awal TikTok itu dikenal dengan paradigoyang, pargoy, sehingga banyak sekali yang mengkritik saya kok mengenalkan TikTok ke anak-anak, itu kan bukannya negatif itu, tetapi saya melihat bahwa di dalam kebosanan anak-anak belajar daring dengan Zoom, dengan aplikasi-aplikasi lain, saya melihat peluang bahwa saya melihat di anak-anak itu TikTok booming, sehingga saya masuk di TikTok untuk mengajar, sehingga membangkitkan semangat mereka di tengah kebosanan belajar daring itu. Dan ternyata dengan menggunakan musik-musik TikTok yang bagus, digabung dengan materi pembelajaran, apalagi Ibu, saya PJOK yang memang harus bergerak anak-anak, menjaga kebugaran anak-anak. Dengan TikTok mereka alhamdulillah semangat belajarnya meningkat di tengah kebosanan pandemi, karena melihat bahwa TikTok menarik dan sebagainya. Dan setelah PTM pun sekarang, apalagi kan saya juga biasa senam live Bu. Saya kan guru PJOK, ada senam bersama setiap Sabtu, itu pun saya sebarkan lewat live Facebook saya, dengan banyak yang mengikut. Sehingga anak-anak terbiasa, oh ada Bapak, pasti di mau live lagi nih, mau TikTok lagi, sehingga mereka berebutan untuk masuk di video saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anak-anak saya malah tidak ada yang takut kamera karena sudah terbiasa dengan apa yang saya live kan, mereka biasa gabung. Kemudian ice breaking di kelas saya biasa videokan, live kan. Mereka semangat sekali untuk ikut di media sosial, tidak ada ketakutan selama itu di sisi-sisi positif. Cuma tantangannya Bu untuk di TikTok itu bahwa dikarenakan ada negatif, jadi kita harus memberikan alur-alur keamanan bagi anak-anak dalam TikTok, bahwa bagaimana supaya anak-anak itu tidak melihat konten negatif. Di situ ada kita harus memberikan penjelasan bagaimana cara-caranya. Saya kira itu saja Bu. Saya menjelaskan sedikit. Oke, terima kasih banyak Bapak. Pengalaman saya. Iya. Selanjutnya nih ada dari Bapak Ardin Putra dari NTB. Wah, jauh ya Bapak Ardin dari NTB mampir ke Riau. Terima kasih Bapak sudah berkenan ikut bergabung dengan kegiatan Pakso Inspiratif Comment Riau yang pertama ini. Dari Pak Ardin nih, Bu Afni, pakai TikTok atau TikTok Lite Bun? Nah, ini bertanyanya ke Bu Afni. Pakai TikTok Lite apa TikTok biasa aja Bu Afni? Saya pakai TikTok biasa aja. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah follow saya, nanti apa aja di chat aja saya di apa gitu kan. Nanti Ibu, ini saya yang kemarin tadi ikut. Nanti saya follow back, saya follow balik gitu Bu. Bapak Ibu. Kita nanti bisa berbagi-bagi saling fallback di TikTok gitu. Kemudian ini buat saya kasih rahasia sedikit Bapak Ibu yang pengen kayak viral, bukan viral sih, pengen video kita itu bermanfaat ditonton oleh banyak penonton. Pertama itu kalau saya sudah belajar dari para senior TikTok itu, kita jangan menggabungkan, mohon maaf ya, umpama gini, kita khusus tentang pembelajaran, maka pembelajaran aja lah yang akan kita hadirkan. Jangan kita gabungkan video pembelajaran kita itu dengan
mohon maaf itu video pribadi kita. Video pribadi apakah kita menampilkan keluarga kita atau itu khusus lagi gitu. Kalau Bapak Ibu pengen khusus untuk keluarga, sedih itu beda lagi TikTok. Karena TikTok ini dia berbeda dengan media sosial yang lainnya, Ibu. Dia kita tidak memfollow pun video kita bisa sampai sama orang yang tidak follow kita gitu. Jadi kalau kita ingin berbaikan maka isi dari konten kita itu ya konsistennya ya satu tema itu berhubungan dengan pendidikan ya pendidikan. Kalau kita ingin bikin sedang khusus untuk baru 3 hari gitu, tapi itu tadi kita harus rajin komentar orang, tapi videonya itu yang video kita adalah yang bagus juga. Kenapa di TikTok itu hadir yang video-video yang tidak baik? Bisa jadi kita terlalu lama menonton ada yang negatifnya sehingga nanti dia akan muncul seperti itu. Jadi bisa diibaratkan bahwa TikTok itu membaca apa yang sering kita buka gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Ibu Afni. Terima kasih Ibu Afni paparannya. Jadi salah satu tipsnya nih Bapak Ibu disampaikan oleh Ibu Afni, agar konten kita itu ditonton oleh banyak orang, kita harus memfokuskan branding TikTok atau media kita itu kemana. Kalau arahnya ke pendidikan, ya pendidikan. Jangan dirandom semuanya ada di dalam akun TikToknya. Begitu ya Bu Afni? Iya, Baik, betul. terima kasih Bu Afni. Nah, Bu Afni, terkait mungkin ini barangkali Ibu Sefrayuda menanggapi paparan Bu Afni sebelumnya tadi. Makasih Bu Afni atas jawabannya. Beliau tadi bertanya kepada Bu Afni. Nah, oh iya Bu, kalau kita posting ke sosmed terkait ibu anak yang tidur dalam belajar, apakah itu tidak termasuk menjatuhkan privasi anak ya? Kira-kira kalau dari Bu Afni sendiri itu gimana Bu Afni? Saya rasa bukan privasi ya, bukan apa nama itu kan yang jelasnya kita di TikTok itu tidak melakukan kekerasan saja, tidak melakukan kekerasan fisik ataupun selama itu tidak melakukan kekerasan verbal. Saya rasa itu bisa kita bagikan gitu. Karena kita bingung juga kalau kita membagikan kekerasan kita yang masuk penjara. Jadi itu bahkan ada guru kemarin itu juga sempat viral juga tuh gara-gara dia memvideokan siswanya yang tidur gitu kan. Jadi gimana cara kreatifnya kita gitu sebenarnya tidak menjatuhkan Bapak Ibu. Cuma itu tadi, selagi kita tidak menjatuhkan harkat martabatnya dia, tidak menghina dia, kemudian kita juga tidak melakukan kekerasan fisik, saya rasa itu tidak menjatuhkan privasi. Mungkin ada ruang-ruang kita yang marah ya bisa kita skip, tidak kita hadirkan di sosial media untuk memperbaiki klien nggak untuk kita Bapak Ibu ini tadi. Ibu. Baik, terima kasih Bu Afni. Iya. Bu Afni? Oke, Bu Afni sinyalnya sepertinya agak sedikit terputus-putus ya. Oke, nih Bu Afni. Ya, masih ada nih agak mendung di sini. Pertanyaan dari Ibu Nining Dwiningsih. Maaf, mohon izin bertanya. Untuk anak PAUD, apa juga diizinkan pakai TikTok untuk pembelajaran? Karena sekarang ini semua orang banyak yang sering melihat TikTok. Nah, bagaimana tuh Bu Afni tanggapannya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nining Dwiningsih? Ini anak PAUD-nya atau gurunya yang pakai TikTok? Boleh nih Bu Nining, kira-kira ini yang pakai TikTok anaknya atau gurunya ke anak PAUD? Barangkali bisa ditanggapi dua-duanya. Kalau apa namanya itu, kalau mungkin ada batasan usianya untuk pengguna TikTok. Tapi kalau kita sebagai guru ya banyak juga guru-guru yang
memvideokan anak-anak PAUD gitu, bisa jadi itu gurunya. Tapi kalau saya rasa anak-anak itu ada pembatasan kalau khusus di TikTok itu gitu. Tidak semuanya bisa memakai TikTok. Mungkin dia bisa sebagai pengguna, tapi ada beberapa konten yang kalau tidak sesuai itu di TikTok sendiri itu sudah otomatis akan menghapusnya gitu. Saya pernah ada satu konten itu anak itu pegang ular pada saat itu secara otomatis dihapus sama TikTok gitu kan. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi kalau di TikTok ini kurang sangat tidak bisa sembarang memposting satu gitu. Ya, jadi kalau untuk anak tetap haknya akun si anak itu. Gimana Ibu? Suara Bu Afni agak terputus-putus, Bu Afni. Bu Afni putus-putus. Ini saya ini. Iya, di sini agak mendung Ibu. Jadi saya juga melihat Ibu Sarah juga terputus-putus. Saya seperti bicara sendiri. Oh, iya, nggak apa-apa. Kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan kita, Bu Afni. Barangkali mungkin sebentar lagi kok, Bu Afni. Ya, dari paparan Bu Afni tadi, barangkali juga ada disepakati, disetujui oleh Ibu Miss Lina. Kemarin saya juga lihat anak-anak laki-laki yang rambutnya gondrong, lalu dengan gurunya dikucir pakai karet gelang. Yang penting tak melakukan kekerasan. Wah, mungkin demikian ya, Bu Mislina sepakat juga dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Afni tadi. Barangkali Bapak Ibu semua sehubungan dengan waktu sudah menunjukkan 15.26, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu jangan di-live dulu ya, kita masih ada sesi foto bersama, lalu ada sesi refleksi juga. Tidak ada Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, barangkali Bu Afni boleh bisa memberikan kita, boleh dong satu kalimat motivasi yang selalu menjadi penguat Bu Afni dalam menjalankan aksi guru yang mendidik. Nah, kira-kira apa Bu Afni? Boleh disampaikan ke kita bersama Bu Afni. Bapak Ibu semua, kita sebagai guru bisa dikatakan sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru, sebagai seorang yang penyampai. Ya, jadi apa yang hari ini kita sampaikan kepada anak murid tidak serta-merta langsung merubah anak-anak murid kita gitu. Tidak akan serta-merta langsung mereka akan berubah menjadi baik. Tidak. Kita hanya sekedar menyampaikan, kita hanya sekedar mengingatkan dengan penuh sabar. Dan tidak lepas pula adalah doa dari kita untuk anak-anak kita mudah menerima ilmu kita, tetap bersabar, tetap yakin bahwa suatu hari nanti kita tidak tahu dari tangan mana yang akan membawa kita, yang akan menarik kita ke surga, tapi tetaplah untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja Ibu Sarah dan guru-guru yang lain. Ibu Afni. Bapak Ibu boleh apresiasi Ibu Afni dengan memberikan 2 tepuk toge seperti tadi. Boleh nih 3 tepuk toge untuk Bu Afni. Boleh 3 tepuk toge untuk Bu Afni. Twing, twing, twing. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak cerita-cerita inspiratifnya Bu Afni. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, jika boleh saya simpulkan dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Afni tadi, bahwasanya aturan yang mendidik itu perlu diterapkan di sekolah, tapi tidak ada yang namanya aturan tidak mendidik. Yang ada hanya bagaimana guru salah menyikapi aturan yang mendidik, cara menanggapi menyikapi aturan itu sendiri. Nah, baik, barangkali seperti itu ya Bapak Ibu. Terakhir, sebelum kita sesi foto bersama, saya mau minta nih kepada Bapak Ibu yang kira-kira memberikan refleksinya hari ini dengan menyampaikan ternyata boleh nih, misalnya ternyata belajar dengan Bu Afni hari ini membuat saya terbuka wawasannya. Boleh nih Bapak Ibu yang berani open mic, boleh. Kira-kira siapa yang berani? Boleh, silakan Bapak Ibu.
Ada Bapak Ibu? Oke, Pak Ardin boleh. Silakan Pak Ardin. Wah, ternyata Pak Ardin. Silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya minta maaf karena off cam karena ini masih sambil ajak anak main. Oke. Ya, meski saya datangnya terlambat begitu, tapi keterlambatan ini sangat berharga bagi kehidupan saya. Dan tentunya saya juga langsung mendownload TikTok dan setelah itu memilih seperti kata Bunda Afni, memilih kriteria yang tentunya lebih aman dan insya Allah ke depannya saya siap berkreasi. Terima kasih Bun. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Afni, kata Pak Ardin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya dengan mengucapkan, wah ternyata belajar dengan Bu Afni ini menyenangkan. Wah, silakan ada Guru Maul, silakan Guru Maul. Guru Maul dari mana ini? Ada di Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah, terima kasih Bu Afni. Wah, ternyata belajar bareng Bu Afni hari ini, ternyata hampir permasalahan semua siswa di Indonesia itu hampir sama-sama. Karena dengar dari semua permasalahan itu hampir sama mewakili siswa-siswa sekolah. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Guru Maul. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba? Boleh nih Ibu Nini. Wah, ternyata Ibu Nini, silahkan. Wah, ternyata sangat bagus. Terima kasih Bu Afni. Baik, terima kasih banyak Ibu Nini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba memberikan refleksinya paparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Afni tadi dengan mengucapkan ternyata Bapak Ibu tidak ada di konten. Terima kasih banyak Ibu Afni atas ilmunya bermanfaat. Terima kasih ilmunya Ibu Afni dari Ibu Asmawati dan Ibu Yona. Baik, terima kasih banyak Ibu Afni. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Afni sebagai narasumber inspirator kita pada hari ini. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bu Afni. Baik, Bapak Ibu, terakhir kita masuk ke sesi foto bersama. Boleh nih Bapak Ibu yang berkesempatan open kamera, boleh kita foto dulu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Boleh, masih ada Bapak Ibu yang mau, oh ya, izin presentasikan ke ini ya Bapak Ibu, ke kolom chat ya, sebentar kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau open cam, kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu yang punya kesempatan, boleh. Slide pertama kita ada 3 slide ya Bapak Ibu. Slide pertama boleh 1, 2, 3. Boleh nih salam literasi Bapak Ibu. 1. Oke, 1. Bentar, kita lanjutkan selanjutnya. Berikutnya 1, 2. Oke, bentar. Ini nggak ada yang open cam ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Tetap di posisinya ya. Oke, slide terakhir 1, 2, 3 Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dalam kegiatan Takso Inspiratif Komet Riau. Barangkali kita bisa bertemu di kegiatan Komet Riau. Bapak Ibu bisa diketahui bahwasanya Komet Riau beberapa kegiatan, ada yang namanya online, ada yang namanya sendiri dari kegiatan pertama. Berikutnya ada narasumber-narasumber hebat yang akan kita hadirkan di kegiatan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya
sampaikan link presensinya di kolom chat ya, sebentar. Jangan ya meledak. Nanti akan saya bantu kirimkan juga di grup Komen Riau ataupun di grup Diklat Online Komen Riau, Bapak Ibu. Ya apaan itu, Mare? Apaan ini? Makan ya. Tapi jangan kasih makan dulu. Habis jangan minum obat. Link absennya ya Bapak Ibu. Oke. Ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Link presensinya nanti saya bantu kirimkan di grup Diklat Komen Riau ataupun di grup Komen Riau-nya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Saya Sarah sebagai moderator hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Afni dan moderator. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Kalau kirim lagi ya Bu ya, saya terlempar jadi kalau misalnya baru. Iya. Oh, sudah ada di diklat tadi. Oke. Iya, Ibu. Iya. Ya, boleh silakan live Bapak Ibu. Boleh. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Izin lab ya Bu Sarah ya, ini saya masih di sekolah ini menunggu anak ikut ujian online. Wah, Coba silakan Bu Min, jadi masih di sekolah ya. ternyata. Iya, iya Pak. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Bu Sarah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Afni. Saya juga terima kasih banyak sebagai narasumber di kegiatan kita Ibu Afni. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan ruangnya. Saya izin live ya Bu. Oke, silakan Bu Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.